Kita mau nikahin anak orang. Pertanyaan mertua lu apa sih? Kamu habis ini mau kontrak di mana? Nggak ada yang nanya gitu. Tapi gue pun pernah disuruh putus sama mantan gue karena gue susah. Percaya nggak? Orang yang biasa ngasilin 10 juta, bulan depan tiba-tiba ngasilin 100, pasti hancur. Halo cuan listener, selamat datang dan senang sekali bisa ketemu sama teman-teman yang semuanya di ruang diskusi yang baru, yaitu Cuan Talks. Di mana podcast ini kita hadirkan khusus buat kamu yang lagi cari cara hidup yang lebih terarah, lebih-lebih secara finansial, dan kemudian lebih cerdas juga untuk mengambil keputusan dan tentunya lebih wise. Dan yang pasti yang lebih challenging, masa depan yang lebih nggak pasti ini, kita tentu harus punya mentality yang bagus, mindset yang bagus. Oleh karena itu kita siapkan podcast ini tentunya untuk kita hadirkan juga nanti para pakar-pakarnya di bidangnya masing-masing, dan nggak usah kita tunggu lagi, kita langsung aja kita sapa Bro Theo. Selamat datang di podcast Cuan Talk ini ya. Terima kasih Bro, ya. Sudah diundang panggil podcast apa ini? Nih. Panggil Bro aja Bro. Theo Derek atau Bro Theo nih? Bro Theo aja. Theo aja ya. Ini thank you loh diundang podcast sambil healing ya. Ya, ini nah, for informasi cuan listener, kita nih sekarang lagi berada di lokasi syuting yang memang di lokasinya Podomoro Park Bandung, berada di kawasan Bandung Selatan. Dan kita bisa rasakan ya, tadi kita udah naik gondola. Enak. Kita udah jalan-jalan di pathway-nya juga, kita bisa menikmati udara yang segar. Udah dapat banyak pewahyuan ya. Biar bisa dapat banyak inspiratif nih. Karena kita bisa mau bagikan sharing kemana-mana daging semua nih. Nah, makanya kita ngundang langsung. Ya bro, Anda kan juga dikenal sebagai saya lihat Koko paling realistis. Jadi kalau kita search di Google, kita cari Koko paling realistis, itu munculnya Bro Theo. Nah, dan saya paling suka. Karena kenapa? Kebanyakan akhir-akhirnya juga kalau kita dapat informasi di sosmed dan di podcast manapun, mohon maaf nih, saya bukan disclaimer dulu. Bukannya saya menjudge salah satu podcast atau mungkin cara pemikiran yang lain, tidak juga. Tapi saya rata-rata melihat kebanyakan jualan. Ya, pada faktanya kita harus bangun mentaliti anak-anak muda di generasi masa mendatang. Nah, kebanyakan dijualan dan akhirnya mereka kesesat dan akhirnya tidak menjadi realistis. Nah, kenapa kok sampai dibilang Bro Theo sebagai Koko paling realistis? Ini saya pengen tahu gimana Bro? Sebenarnya ini balik lagi Bro. Mungkin tadi kita udah ngobrol bentar ya. Background saya kan dari 2016 itu kan entrepreneur. Memang mulai masuk ke dunia konten itu dari keresahan yang didoakan. Akhirnya hatinya gelisah, deh udah mau deh doain Tuhan boleh nggak pakai jadi berkat di sini, kita share aja. Bukan berarti jadi berkat nggak mau jualan ya, mau jualan. Tetap harus cuan. Tetap rezeki dari content creating itu besar sekali, impactnya ke bisnis dan ke personal, dan saya syukuri itu. Tapi mungkin kenapa jadi realistis karena memang tujuan awalnya jadi berkat. Ketika kita jadi berkat, kita berusaha kepentingannya adalah supaya orang teredukasi. Jadi kita ngomong apa adanya. Gitu. Jadi mungkin kenapa rasanya kok realistis banget, ya karena memang apa adanya. Dan itu sesuai tujuannya di awal. Bukan berarti kita kayak oh lebih bagus dari yang lain. Enggak. Hidup ini kan kepentingan orang beda-beda aja ya. Dan gue paling suka dengan buku, lu baru keluar buku ya kemarin ya. Kalau nggak salah gue beli bukunya. Ini thank you banget. Ya, gue beli bukunya itu biasanya kan orang kan Zero to Hero. Wah, luar biasa kan. Itu nanti luar biasa lah. Jadi Superman lah. Jadi Superman. Padahal kita tahu ya Superman aja pakai kolornya depan. Oke, ini di-cut ini mungkin ya. Tapi by the way ya, maksud saya yang gue paling senang itu buat Zero to Survive. Ini kan menarik. Dan menurut gue agak relate dengan hidup gue juga sih. Karena memang kebanyakan sekarang kita adalah seni bertahan. Bukan bagaimana kita seni memenangkan suatu peperangan dulu. Karena kalau lu mau menangkan peperangan tapi lu nggak bisa bertahan, gimana lu bertahan dalam bisnis? Kenapa sih lu bisa buat satu idenya? Ini pewahyuan apa sih lu dapat Bro? Ini berasal dari inilah ya. Mungkin di banyak podcast Bro kalau udah lihat, gue aja deh ya. Gue juga udah sering sharing bahwa background tidak ideal, anak single parent, menengah bawah, di daerah Mangga Besar Jakarta juga, yang sekarang bahkan udah nggak ada, udah aspal karena digusur. Karena kan kabinet pemerintahan ganti, backingan ganti, jadi aspal. Itu karena backingan ganti ya. Backingan ganti, tanah sengketa jadi aspal gitu. Jadi memang mulai dengan keadaan yang sangat-sangat buruk lah gitu loh. Mungkin orang bilang, wah muka Theo Derek kayak gini, susahnya di mana? Ini mah mukanya kalau Jakarta ya orang pada bilang Pluit, Pik atau Pantai Mutiara gitu. Kalau nggak Kelapa Gading. Nah kalau nggak Kelapa Gading, Enggak gitu loh. Ini mulai di kondisi yang memang tetangga itu Bro, sorry to say,
itu mainannya kalau nggak ketangkep debt collector, makan duit orang gitu ya. Saat itu saya ada judi di mana-mana, bahkan banyak prostitusi yang terjadi di sekitar rumah. Jadi sangat brongs lah gitu. Nah, karena sudah melewati perjalanan seperti itu dan Tuhan berikan kesempatan sampai sekarang, itu memang step by step gitu. Makanya apa yang gue share adalah teman-teman hidup itu yang penting survive dulu. Kenapa? Survive itu maksudnya dalam kondisi pikiran yang sehat, jiwa yang sehat. Akhirnya kalau kita sehat secara pikiran, jiwa, spiritual, kita punya kesempatan untuk do the best setiap hari. Yang nantinya ketika ada momentum datang kita ready, kita bisa naik dengan sehat. Problemanya zaman sekarang semua orang menjual kesuksesan instan. Padahal yang instan bukan suksesnya, yang instan adalah postingnya. Iya kan? Sekarang kan zaman yang serba teknologi. Semua kayaknya segala macam diposting langsung jadi. Ya, melihat sekarang kan mau membuat persepsi sukses tuh nggak susah. Mungkin saya datang ke perumahan ini, ada 3 tipe rumah, saya foto 3-tiganya, ganti baju, saya post bulan 1, bulan 2, bulan 3. Saya bilang, oh bulan 1 cuma bisa beli rumah yang segini. Sukses. Iya, bulan 2 upgrade, bulan 3 upgrade, padahal belum tentu ada satupun yang saya beli. Itu kan persepsi. Betul. Nah, zaman sekarang adalah susahnya, di kondisi kita bertahan hidup, kita banyak makan persepsi. Nah, itu ketika kita dapat persepsi kan kita kira itu real. Semangat dong. Bisa nih, bisa. Itu aja yang ngepost bisa nih. 2 tahun ganti rumah dari 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai. Kita juga bisa. Kalau nggak bisa, kita yang bodoh. Habislah kita. Karena realitanya hidup makan di warteg ya. Di luar layar. Realita itu butuh proses. Betul. Gitu loh, butuh pondasi, pengelolaan segala macam sehingga ketika momentum demi momentum datang, kita bisa naik level. Gitu. Gue setuju sih bahwasanya sih memang ya disclaimer dulu ya. Gue nggak bilang bahwasanya memang generasi milenial atau Gen Z ini atau bahkan generasi Alpha ini bahwa semuanya mereka punya pemikiran seperti ini enggak. Ya jadi gue disclaimer dulu ya cuan listener, ini kita disclaimer dulu. Banyak juga di luar sana yang gue ketemui jumpain kayak orang milenial, Gen Z, kemudian Alpha juga mereka sukses punya mentality yang bagus, foundation yang bagus dalam cara berpikirnya. Kayaknya salah satunya lu nih. Ini kan salah satu bukti kalau menurut gue sih. Jadi gue disclaimer dulu. Tapi memang ya gue setuju bro, karena memang rata-rata orang sekarang ini mereka punya mindset lihat hasil, udah mereka nggak mulai proses. Padahal dari dulu penting, sebuah proses itu penting banget. Benar nggak bro? Iya, karena zaman sekarang dengan notabene adanya work smart, kalau rasanya gini bro zaman sekarang, kalau lu kerja lama baru sukses, berarti lu nggak work smart. Kalau lu work smart harusnya lu bisa hack that system, hack that duration, lu kalau bisa dalam 2 tahun udah nyampe puncak. Sekarang tuh zaman kita disuguhi seperti itu. Tapi work smart itu terjadi setelah kita berdedikasi tahunan work hard. Gitu loh. Contoh, mungkin kalau di dunia properti lah, kita ngomongin misalnya apa? Sales junior, sales senior, sama raja salesnya nih gitu ya. Mungkin kalau kita lihat raja salesnya, ketemu klien 10 menit, kenapa bisa closing properti 10M? Kita bisa bilang dia, oh itu work smart. Kalau junior yang baru masuk, ngeprospek orang, ketemu 3 bulan, belum tentu bisa jualan 1 unit. Kita nggak bilang nggak smart, tapi kan itu perjalanan. Setiap orang mulai akan work hard dulu. Secara etika harus selalu work hard, do the best 100%. Tapi masalah pengalaman, masalah tips, masalah hack, itu pasti kan by experience. Gitu loh. Sedangkan itu aja kita udah bisa lihat, pasti butuh waktu. Gimana caranya kita bisa nge-cut itu? Rasanya impossible. Kecuali kita hoki banget dapat momentum. Problemnya ketika hoki banget dapat momentum, bisa kita lakukan konsisten nggak momentumnya? Belum tentu. Sama seperti misalnya, oh ada anak baru masuk jadi junior sales. Gila langsung closing properti 20M. Berarti dia sudah punya kemampuan closing properti 20M. Belum tentu loh. Baru masuk, kalau hoki ketemu orang baru dapat rezeki, tiba-tiba tembak duit 20M baru closing 1 kan. Tapi kan dia kalau ngonten bisa bilang, gue baru masuk properti sebulan udah bisa closing 20M, gue jago. Bisa aja itu hoki. Belum capability. Karena capability itu butuh waktu. Gitu. Nah, susahnya nih zaman ini kayak gitu. Betul. Sedangkan kan yang kita cari adalah konsistensi dan sustainable. Sedangkan konsistensi dan sustainable tidak mungkin tercipta tanpa pondasi. Betul. Sama kayak kita lihat sosmed lah, tiba-tiba, wah, gue jago banget misalnya beli sebuah hal naik 10 kali lipat. Itu kan yang diposting 1 banding berapa? Bisa nggak tiap bulan menghasilkan itu 1?
mungkin ada yang bisa. Oh, berarti memang dia di dunia itu. Tapi kalau yang ibaratnya sekarang lagi hoki, tapi jualannya jadi kemampuan kan beda, bro. Beda gitu loh. Gue setuju sih. Memang rata-rata kan ini contoh ya. Contoh memang betul sekali. Rata-rata orang itu memang melihat hasil. Ya kembali ya. Kalau menurut gue sih semuanya butuh persiapan. Foundation. Betul. Karena terkadang orang-orang berpikir ya kembali tadi hoki itu hanya sekali aja. Tapi nggak sustainable. Tidak berkelanjutan kan. Betul. Karena kenapa tidak ada skill di sana. Skill tidak ada sama sekali dan hanya kebetulan beruntung ketemu orang itu. Dan gue paham juga bahwa ke depan gue setuju juga bahwasanya perlu juga, karena gini, opportunity dengan hoki itu kadang-kadang itu garis lurus ya. Memang kadang-kadang orang melihat ini agak susah seperti benang merah. Padahal di dalam itu banyak proses. Betul. Karena pada dasarnya adalah ketika orang sudah mendapatkan satu momentum karena dia sudah siap. Dia sudah belajar. Dia sudah bilang kan, oh ternyata orang belajar dulu, dia kursus A, kursus B, dan kemudian dia latihan, dan akhirnya baru ketemu momentum, dia jadi. Betul. Nah orang nggak lihat di sini nih. Betul. Nah kayak sama seperti ini, misalnya sekarang juga banyak orang juga berpikir investasi. Nah sekarang investasi kan kita bisa lihat. Tadi kan kita udah buka topik utama kita adalah bagaimana sekarang banyak Gen Z dan juga banyak milenial pastinya, mereka juga enggan beli properti. Ini kan gue nggak tahu ini kenapa gitu loh. Karena memang merasa mereka mungkin karena memang ada satu investasi di luar sana lebih cepat dibandingkan mungkin menghasilkan keuntungan dibandingkan properti itu sendiri. Nah ini gimana nih menurut lu? Apakah memang mereka salah investasi? Apakah mereka kadang-kadang mereka gini? Gue nggak mau investasi properti. Ya karena kenapa? Ya gue lebih cuan mungkin di kripto. Terkadang mereka baru lihat sosmed bahwa mereka invest di kripto mungkin 10 juta. Mungkin ya itu dibilang kan bahwasanya kalau orang hanya lihat di sosmednya saja, di layarnya memang enak. Dia mungkin beli rumah, posting ganti baju 1, 2, dan 3. Akhirnya pada dasarnya di belakang layar mereka nggak seperti itu. Tapi di luar sana nggak tahu. Betul. Ini bahaya kalau menurut gua. Karena kenapa di luar sana taunya adalah bahwasanya ini orang kaya dari investasi A. Orang ini kaya dari investasi B. Nah ini menurut Bro Theo, ini gimana? Mereka kan kadang-kadang kurang edukasi. Orang bisa, ya ada juga orang investasi yang memang di misalnya saham, bicara misalnya kripto atau mungkin investasi di instrumen yang lainnya, ada yang sukses, gue bilang ada. Temen gue juga banyak sukses di sana, banyak juga. Tapi gue lihat proses, mereka belajar loh bro. Nah yang gue khawatirkan sekarang di zaman Gen Z ini, mereka nggak belajar, sehingga mereka mau instan taruh, akhirnya mereka nggak lihat lagi investasi yang lain, akhirnya mereka rugi. Nah ini kita mungkin taruh framework berpikirnya dulu ya, bahwa gini. Investasi itu bukan game changer dari miskin jadi kaya itu dulu. Investasi itu adalah sebuah alat yang mewujudkan tujuan kita bekerja seumur hidup. Kita masuk ya. Sekarang kalau kita nanya, kita semua sekarang bekerja berbisnis puluhan tahun pastinya. Kerja tuh bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tapi sebenarnya kalau kita tanya, ngapain sih kita kerja, ngapain sih kita bisnis 40 tahun? Jawabannya itu pasti satu. Suatu hari kita mau pensiun. Betul, setuju. Suatu hari kita mau apa? Tanpa bekerja, kita bisa menghasilkan penghasilan. Betul. Maka teman-teman harus tahu dulu, kehidupan mencari uang ini adalah proses mengkonvert aktif income jadi pasif income. Itu dulu. Itu dulu konsepnya. Investasi adalah sebuah alat yang membantu kita mengkonvert aktif income jadi pasif income. Oke? Sebelum masuk lebih dalam, kita mulai lagi nih. Orang baru lulus kuliah, umur 23, mau kerja gitu ya. Yang mereka punya apa sih? Waktu, tenaga, semangat. Akhirnya waktu tukerin sama duit. Ya enggak? Waktu tukerin sama duit ya. Oke, kita kerja 10 tahun. Waktu nggak ada dong. Harusnya duitnya ada nggak? Kalau kita cuma punya waktu, kita tukerin sama duit. Harusnya waktu tuker duit, waktunya nggak ada, duitnya ada. Nah sekarang sebelum kita lanjut ke edukasi, saya tanya teman-teman dulu yang udah kerja 10-20 tahun. Sekarang waktu nggak ada, duitnya ada nggak? Nggak ada juga biasanya. Ya kan? Waktu nggak ada, duit nggak ada. Berarti something wrong di sini. Mau nggak mau kita harus fix. Kenapa? Karena waktu tuker sama duit. Harusnya waktu nggak ada, duit ada. Karena one day duit ini akan kita putar jadi duit lagi. Betul. Itu adalah proses convert aktif jadi pasif. Nah sekarang kita masuk ke dalam keuangan. Game changer dalam sebuah kehidupan strata kekayaan itu bukan investasi, tapi earnings power. Kemampuan kita menghasilkan income. Perbesar atau perbanyak itu dulu. Jadi permasalahannya bukan masalah 10 juta jadi 1 miliar.
permasalahannya ada sebulan kita bisa menghasilkan uang nganggur berapa? Ya. Nih, jadi game changer pertama adalah antara perbesar atau perbanyak sumber income. Fokusnya di situ dulu. Kalau kita bilang, oh saya pengen naik kelas ekonomi, besok beli saham apa, besok beli, properti apa, besok beli kripto apa. Entar dulu. Pertanyaan pertama adalah, besok gue bisa gedein income gue dari mana? That's the right question. Iya. Nah, gedein income dari mana? Gedein income dari kapabilitas diri, dari network, dari value, dari knowledge, dari experience. Dari mana-mana itu value di dalam diri ketemu network, diputer, jadi momentum, jadi kesempatan, income naik. Income naik, masuk ke apa? Pengelolaan dulu. Dapat duit, what's next? Habitnya kebangun nggak? Kalau kita sudah terbiasa nih, income naik, kita punya habit menyisihkan untuk saving dan investment tadi, katakanlah mulai dari 10%, bisa 20%, bisa 30%. Wah, bisa naik terus. Income kita naik. Lifestyle kita naiknya dikit-dikit. Lifestyle naik dikit-dikit, maka kita akan punya uang nganggur. Uang nganggur ini jadi token investasi tadi. Ketika token investasinya ada, itu sebenarnya pilihan investasi apapun mulai jadi terserah. Karena investasi itu adalah momentum game. Kalau kita tanya, investasi apa yang paling bagus? Kita akan tanya, tahun berapa? Tahun 2011, investasi paling bagus apa? Properti. Sampai 2015, sampai 2016, beli satu ruko bulan depan bisa naik 100%. Tahun 2020 investasi paling bagus apa? Saham. Kenapa? Crash. Tahun 2021-22 kemarin paling bagus apa? Kripto. Karena bearish. Tahun 2023 investasi paling bagus apa? Emas. Karena krisis. Setiap investasi itu instrumen ada momennya dia bottom. Dan itu siklus. Problemnya ketika bottomnya datang, lo punya duit beli nggak? That's the game changer. Gitu loh. Justru problemnya bukan beli apanya dulu, problemnya adalah uang nganggurnya yang dingin berapa. Kalau sekarang kita punya uang nganggur dingin, katakanlah nih, wah angkanya udah lumayan ya, 1 miliar. 2020 saham anjlok, beli 400 juta. Selesai, naik. Tahun depan apa? Kripto hancur, Bitcoin turun, beli 400 juta. Selesai. Tahun depan apa? Emas, murah, beli 300 juta, selesai, tidur, 2 tahun bangun, naik. Betul, setuju. Investasi jadi susah ketika apa? Kok duit gue 1 jutanya nih? Beli A, B, atau C? Demi apa? Demi abis beli 1 juta ini, tahun depan gue beli mobil. Lu gila. Nggak mungkin. Rusak. Kenapa? Duit segitu-segitunya lu beli, lu pun nggak akan sabar nunggu. Paling naik dikit udah jual. Kenapa? Duit segitu-segitunya. Kenapa orang kaya investasinya jarang rugi? Duitnya nganggur. Andai kata itu lagi jelek aja, dia diemin, ntar jadi untung lagi. Cuma masalah waktu. Dan kesabaran berbanding lurus dengan modal. That's right. Kenapa dibilang, oh iya, lihat Pak Arman Hartono orangnya tenang ya. Pak, kalau kita di duit BCA atau kita di duit apapun ya, nganggur ratusan miliar, susah marah, percaya. Nih duit nganggur nih ratusan miliar, bawaannya tenang, cukup. Mau orang ngomong apa kita nggak peduli, mau orang ngatain kita apa kita nggak peduli. Selama kita cukup, kita santai. Nah ini analogi yang sama. Mau instrumen apapun, itu pilihan. Kalau kita sekarang misalnya berkecimpung di dunia properti, properti akan bagus ketika lu punya modal. Sekarang lu bermain di teman-teman yang anaknya owner sekuritas saham, akan bagus ketika lu punya modal buat beli sahamnya. Sekarang lu punya komunitas kripto internasional, lu tahu nih bahan gorengannya apa aja, akan bagus ketika lu punya modalnya. Tapi kalau lu nggak punya modal, modalnya, mati juga. Jadi makanya ketika kita ngomongin investasi, ini dulu pakemnya. Betul. Game changernya earnings, kelola, punya tokennya, punya uang dingin dan nganggurnya. Nah ayo kita sesuaikan sama kita sekarang yang paling deket, resource-nya di mana? Pinternya di mana? Gitu. Sikat di situ. Jadi gua memang belajar nih hari ini bahwasanya memang mungkin mindset ya. Mindset daripada Gen Z atau anak-anak muda sekarang, mereka tidak punya cara mindset seperti yang Bro Theo sampaikan barusan. Kalau menurut saya betul sekali bahwasanya mereka nggak siap mindsetnya, mentalitinya nggak siap, mindsetnya nggak siap. Gitu loh. Padahal
Ya contoh, ini kembali lagi ya, yang paling banyak dibahas di sosmed antara kaum, mungkin dari Bro Theo ya, mungkin yang mengeluarkan istilah seperti ini, saya nggak tahu, yang katanya kaum pewaris, yang kaum perintis. Ini dari Theo nggak sih? Bukan. Bukan ya? Bukan, nah, itu mungkin ya kita bicara tadi kan bahwa kaum pewaris gampang. Mereka lihat ada opportunity, mereka ada tokennya, ada duitnya. Ya, setidaknya beda di kapital ya. Beda di kapital. Nah, kalau memang kita yang kaum perintis, anak-anak muda, ya termasuk kita yang mungkin kaum perintis ya bro ya. Ya kalau kita kaum perintis kan kita harus punya skill. Betul. Kita harus punya momen bagaimana lu nabung duitnya dulu. Betul, habitnya. Bagaimana tadi lu buat habitnya jadi disiplin. Dan kemudian yang paling benar adalah kalau lu mau dapat banyak uang, lu perbesar kapasitas untuk dapatkan uang lebih banyak. Bener ya bro ya? Nah ini yang menjadi salah mungkin menurut gua kaum anak muda sekarang, masalahnya adalah literatur keuangannya mereka nggak rapi. Betul. Mungkin mereka lebih besar keinginan mereka daripada disiplinnya mereka. Benar nggak bro? Betul, dan masalah gini nih, teman-teman harus tahu banget. Sekarang kita, tadi gue ngomong ya bro, masalah earnings power. Percaya nggak, orang yang biasa ngasilin 10 juta, bulan depan tiba-tiba ngasilin 100, pasti hancur. Ya. Karena bingung. Pas dapat 10, dia kebayang, oh ini gue nabungnya 1 juta, 2 juta. Oh ini transfer orang tua 2 juta. Oh ini biaya pacaran 1 juta. Oh ini bayar kos sama makan kita segini. Kalau dia naik ke 15-20 juta, dia masih kebayang. Iya, betul. Oke, nanti kasih orang tua bisa lebihan. Nabung bisa lebihan. Begitu 10 ditembak ke 100, bulan depan dapat 100, percaya nggak? Dia bulan depan keder. Betul. Bingung. Setuju. Ini sehatnya, gue nabung berapa ya dari 10 jadi 100? Ini kasih orang tua nih tiba-tiba kasih 30 sebulan, sehat nggak ya? Ini pacar gue tiba-tiba mau ke Jepang, gue bayarin, sehat nggak ya? Nggak ada patokannya. Betul. Maka orang itu harus melewati prosesnya. Tadi setuju. 10 nyobain jadi 30, 30 nyobain jadi 50, 50 nyobain jadi 100, nyobain jadi 200, nyobain 300. Itu akan punya titik sehatnya dan akan punya boundaries wisdomnya. Ini sehat semana, ini sehat semana. Percayalah ketika kita sempitin pikiran kita dan kita ngomong, kok ngomong ada duitnya enak, gue bodo amat. Yang penting bulan depan gue 100 juta dulu. Coba aja. Bisa aja, sorry tuh saya, lu jadinya kemana ntar? Judi. Jadinya kemana? Ya enggak. Jadinya karena lu nggak terbiasa manage uang segitu dan lu kaget. Dan instan. Percaya nggak, sesuatu yang terlalu cepat lu dapat tanpa pondasi itu menghancurkan lu. Hidup lu bisa lebih bener ketika ngasilin 30 daripada pas kaget dapat 100 per bulan. Banyak contohnya. Artis banyak yang jadi susah lagi. Sedangkan itu salah satu pekerjaan yang earning powersnya udah tinggi sekali. Sejam isi acara TV itu dapat bisa ratusan juta. Ya mungkin nggak sampai sejam. Mungkin kalau nyanyi sebentar aja mungkin 15 menit udah ratusan juta ya. Dan in the end mereka pun nggak tahu beli rumah yang sehat seberapa ya. Orang punya 10 juta nih, belum kepikiran beli rumah. Bulan depan kasih 100, dia bisa kalap loh. Gue cicil rumah yang sebulan 70 juta deh. Biar orang tahu sekarang rumah gue udah marmer semua. Kalau kita cuma ngomong, punya 100 nyicil rumah 70 bisa nggak? Bisa loh. Tapi sehat nggak? Belum tentu. Dia tahu nggak itu sehat atau nggak? Nggak tahu. Betul. Itu yang terjadi ketika orang punya income pun makin besar, dapat uang banyak, tapi nggak tahu seberapa yang sehat, hancur lagi. Iya. Jadi sebenarnya kalau gue bilang sih, sebenarnya anak muda sekarang mereka harus lebih aware ya. Harus lebih aware. Sebenarnya kembalilah kepada basic yang awal adalah segala sesuatu butuh fondasi yang sangat bagus. Proses akan membuat kita sustain. Mungkin sekarang akan ada counternya nih, tapi enggak, si A, si B, si C dalam berapa tahun mereka bisa di situ. Sekarang gue tanya, cari satu contoh yang naiknya cepet, jatuhnya lama. Nggak ada, maksudnya naik cepet, jatuh cepet. Lu cuman ganti idola doang. Idola 1 lu pindah 2, ketika idola 2 jatuh lu pindah idola 3, idola 3 jatuh lu pindah idola 4. Tapi sekarang ada nggak satu yang naiknya cepet, jatuhnya nggak cepet? Nggak ada. Tapi yang nyantai, pondasinya ada, kita bisa lihat panjang. Lihat siapa? Deddy Corbuzier. Lihat siapa? Raditya Dika. Mereka luar biasa. Lihat siapa? Arif Muhammad. Mereka tuh perkara 15-20 tahun punya loh. Tapi begitu. Lihat yang cepet-cepet. Sorry tuh saya zaman dulu ada Ika. Udah di penjara. Ada DS. Udah di penjara. Cepet nggak? Cepet banget loh. Dulu kan dengan slogan, wah murah banget. Contoh tuh di depan mata padahal. Tapi kita mau terima nggak?
Belum tentu. Kita lebih suka diiming-imingin mimpi daripada lihat kenyataan masalahnya. Betul, betul. Jadi gue setuju bro, memang dasarnya adalah bahwa anak-anak muda sekarang, mereka sebenarnya banyak pilihan investasi di luar sana. Ya, ada yang properti, ada yang saham, kripto, tadi kan udah sampaikan emas, bahwa ada masa-masanya juga. Pada saat masanya 2021 satu saham. Karena lagi crash kan. Kemudian 2023 ya itu mungkin emas yang lebih naik karena memang krisis. Sampai sekarang aja emas masih tinggi loh. Masih tinggi. Tapi ada nggak yang tiba-tiba posting mobil pakai emas? Nggak ada, makanya emas kerasa kurang hot. Padahal kalau lu mau buka data, emas tuh lagi tinggi loh. Dari tahun lalu ke tahun ini bagus sekali loh. Luar biasa men, luar biasa banget. Itu sih gue kalau tahu memang emas bakalan sampai sejauh ini, gue beli banyak loh. No, tapi nggak ke highlight. Tapi nggak ada yang tahu. Nggak digoreng. Nggak ada yang jual cara ikut kelas investasi emas. Nggak ada. Jadi memang itu diem aja senyap, tapi naik terus. Lihat sekarang gila. Itu AI yang kerjaannya uang arisan kumpulin emas, sekarang happy semua. Nah bro, tadi kan kita udah bicara tuh bahwasanya anak-anak muda sekarang ternyata mereka kurang informasi. Kalau menurut gue sih mereka terbanyak terkonsumsi ya dengan hal yang sifatnya instan, sehingga memang membuat mereka tidak punya fondasi yang benar. Kalau menurut gue nih, sambil minum bro. Yang kedua kalau gue lihat lagi tadi semua investasi itu ada masanya, benar ya bro? Ada masanya, ada momentumnya. Semua baik properti, semua segala macam ada momentumnya. Yang ketiga kita melihat bahwasanya sekarang kalau lu lihat nih, yang gue pengen bahas sama lu hari ini sebenarnya lebih ke arah juga memang anak muda sekarang lebih banyak memilih untuk kontrak. Kontrak aja dulu ya. Dan banyak gue lihat juga ke depan banyak orang punya pemikiran bahwasanya ya udahlah daripada gue beli rumah harga properti sudah tinggi ya gue ngontrak aja. Ini pemikiran yang salah atau betul sih ya? Karena gini, karena properti itu kita nggak bisa pungkiri, harganya selalu akan naik terus. Pasti dong. Benar kan? Kan tanah terbatas. Harga properti dulu tahun 2010 sama 2025 sekarang udah harganya beda jauh sekali. Karena harga tanah kan terbatas, ya kan kebutuhan juga tinggi. Nah ini menurut lu pemandu anak-anak muda sekarang untuk hal seperti ini mereka seperti apa sih? Nah, harga properti naik terus, tapi kan pertanyaan realistisnya market mampu makan nggak di saat ekonomi lagi turun? Pas ekonomi lagi naik, gue nggak tahu. Tapi ketika bahas properti, kita belah jadi beberapa poin dulu ya. Ini poin-poin yang berbeda. Yang pertama, gue menganggap properti itu ada salah satu alternatif investment tapi zaman ini udah nggak bisa dipandang kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kita ngomongin investasi properti, apalagi misalnya kalau di Jakarta ada PIK deh gitu ya. Sewa rukonya, itu yieldnya berapa persen? Nah zaman ini sorry tuh kita invest properti, sewain, yieldnya tuh cukup rendah, sekitar mungkin 3%-an, which is sama obligasi sama bank digital bisa kalah. Tapi zaman ini banyak orang kreatif membuat properti mereka produktif. Dengan cara apa? Airbnb. Mereka kan jadikan itu studio syuting. Gue punya kreatif agency, itu tiap bulan tagihan puluhan juta buat sewa rumah. Kalau klien mau bikin mini series, sewa rumah. Kalau klien mau foto katalog produk, sewa rumah. Kalau mau foto model, sewa ruko yang dibentuk jadi studio foto. Kalau sekarang orang-orang mau apa? Staycation, liburan, sewa apa? Airbnb. Yang dijadiin Airbnb apa? Rumah, Pak. Dan itu sekarang rate-nya harian. Itu luar biasa. Bahkan rumah gue sendiri ya. Kan itu kan rumah gue itu masih termasuk beli bagus di harga pandemi. Sekarang harga gue nggak sebut merek, harga kenaikan 30-40% market price. Gue nggak tahu jual realnya berapa. Yieldnya itu masih masuk 45%. Bagus loh itu. Masih bagus banget. Karena memang lagi growth pace-nya gila banget di sekitar gue. Baru bangun masjid, bangun universitas, segala macam. Tapi 3 rumah sebelah gue itu dijadiin Airbnb. Itu full terus. Yang dapat infonya mbak gua, tahu kan? Mbak-mbak tuh master gosip di setiap komplek. Mereka pasti tahu informasinya gitu. Itu Airbnb sebelah nggak pernah kosong. Kenapa? Mereka beli tapi apakah mereka sewakan mati kayak ini sewa aja by template? Enggak. Dirapiin, dibuat instagramable, dibuat agak bisa buat healing, dibuat enak buat anak kuliah, staycation, ngerjain tugas segala macam. Laku, Pak. Dan yieldnya itu bisa belasan persen. Yang bagus banget okupansinya bisa puluhan persen. Dan itu pun terjadi sama apartemen. Biarpun gue bilang sorry itu kalau beli apartemen lebih resiko lagi. Ya sekarang kondisinya apartemen kan serapannya bagus. Kalau kita ngomong masalah apartemen, beli harga turun. Kalau kita ngomongin rumah, beli harga naik. Biarpun ada yang beli atau enggak urusan
nanti nih. Iya, siapa yang beli juga nanti. Iya, tapi kalau mau ngomong investasi secara produktif, itu menghasilkan. Kalau dulu kan kita ngomongin Airbnb gitu cuman di Bali, ya gak? Cuman di Ubud, di Canggu. Bandung sekarang udah tren loh. Sekarang Bandung masuk, nggak usah Bandung lah. Daerah pinggir Jakarta aja sekarang udah rame juga ya? Udah rame. Wah. Jadi kalau mau ngomongin investasi, gue akan setuju arahnya ditarik ke kebutuhan zaman ini. Produktivitas seperti tadi. Agency tuh banyak sekali bro. Agency gue aja per bulan kos puluhan juta buat nyewain rumah untuk syuting. Apakah yang kita sewa rumah gede banget? Enggak loh. Rumah-rumah yang memang harganya juga oke, nggak terlalu besar, tapi memang mereka bangun untuk setup bisa bagus buat lighting, buat properti syuting ya maksud gue ya. Nah itu pandangan gue terhadap properti sebagai investasi ya. Yang kedua, properti dengan perintis. Nah ini perintis pewaris ini nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih benar. Cuman termsnya ada gini. Terms gue perintis adalah generasi pertama yang membangun kekayaan keluarga. Itu gue akan bilang merintis. Kalau bokap lu sudah berhasil membangun kekayaan dan punya bisnis, lu mulai bisnis dari nol, betul lu merintis bisnis lu dari nol, tapi lu bukan generasi perintis. Lu generasi pewaris yang merintis bisnis lu sendiri dari nol. Kenapa? Karena di atas lu masih ada membangun sesuatu. Perintis yang gue maksud di sini adalah lu generasi pertama yang ngebangun dari dengkul nih. Bokap nyokap nggak ada apa-apa, mungkin bahkan lu diturunin hutang. Itu dulu tuh termsnya. Nah, untuk generasi seperti ini, kalau punya kesempatan, punya income yang bagus, punya kesempatan bisa membangun likuiditas yang bagus, bisa mencicil properti dengan cicilan properti yang mungkin hanya 20-30% maksimal dari income, punya likuiditas yang bagus dalam artian abis DP propertinya mungkin masih punya 30% sampai 50% dari nilai properti. Gue akan encourage, punyalah properti pertama. Kenapa? Karena kita nggak pengen anak kita nanti nangis karena nggak bisa beli properti lagi. Nah ini yang gue maksudkan. Yang gitu kita maksudkan adalah generasi muda sekarang yang gue khawatirkan dengan harga properti yang makin tinggi, nanti mereka nggak bisa beli properti lagi. Betul. Ujung-ujungnya mereka end-nya kalau kita lihat di negara yang maju itu rata-rata properti udah tinggi. Pasti. Ya, kita bicara Singapura. Pasti. Sekarang nilai flat. Oh jangan bandingin kalau Singapura. Nyatanya mereka juga harus kontrak. Gitu. Nah ini kan kita nggak mau generasi kita yang muda ke depan, mereka nggak punya rumah, nggak punya properti karena memang kondisinya mereka nggak mampu. Ini berhubungan sama yang tadi. Kita ngomongin dana pensiun. Kita ngomongin passive income. Orang yang punya rumah sama orang yang harus bayar sewa rumah, itu total investasinya beda berapa miliar loh yang dia harus punya buat pensiun. Dengan kita punya rumah aja, kita bisa mikir misalnya gini, kita sewa setahun misalnya, biar angkanya gampang banget ya, misalnya 60 juta. 60 juta bagi 12 sebulan, berarti kita harus bayar sewa rumah 5 juta. 60 juta aja, kita harus punya 1 miliar nganggur di obligasi loh. Dengan kita punya rumah, kita sudah irit 1 miliar dana pensiun. Tapi kan rumah, ya gimana pun lu punya rumah, lu tinggal bayar token sama IPL. Ngomong kasarnya, lu nggak punya, lu sewa iya. Tapi one day lu pensiun nggak? Pensiun. Tapi kan sewa bisa sewa rumah lebih mahal. Iya. Tapi berarti perhitungan dana pensiun lu pun naik terus. Betul. Karena kan lu Indian mau punya passive income. Itu ngomongin generasi lu. Generasi bawah gimana? Gue nih ngerasain loh, beli rumah sendiri, beli mobil sendiri, nikah sendiri. Sama temen gue yang itu tiga-tiganya di afford, kita tuh starting point beda 2-3 miliar loh. Berat loh ngejarnya loh. Tapi balik lagi, ketika tadi cash flow-nya sehat, liquidity-nya sehat. Yang gue gak setuju adalah ketika cash flow dan gak sehat, dan lo ambil cicilan, in the end, lo nyetor ke bank. Sorry to say. Lo maksa, in the end disita. Itu paling parahnya ya. Berarti kan memang mereka nggak ngukur dulu sih sebenarnya bro. Sebenarnya mampu. Ya kalau let's say lu punya income berapa, misalnya kan sebenarnya mampu kan. Sebenarnya kita punya income 10 juta sebulan, bisa nggak beli rumah? Bro, masalahnya temen gue aja yang income-nya 70 juta sebulan. Ini sorry kalau nonton ya. Dia telat bro. Disclaimer dulu ya. Terliterasinya. Kenapa? 70 juta sebulan, dia ambil rumah 40 sebulan. Ngapain? Anak satu. Sekarang lu nggak perlu punya rumah untuk show off lah. Ya, betul. Lu punya 70, lu ambil rumah yang cicilannya 15-20, hidup lu happy, Pak. Tapi kan jadi ngaco ketika lu income 70, ambil rumah 40-50, kan lu bunuh diri. Bisa nggak nyicil? Bisa.
Sehat gak? Enggak. Ya, ujung-ujungnya yang salah. Life juga, lu nggak bisa nikmatin hidup. Tuh. And the end-nya lu nggak tahu hari esok lu masih hidup atau enggak, lu nggak bisa nikmatin hidup. Gue aja yang detik ini nih bisa upgrade rumah beli cash. Iya. Gue nggak upgrade rumah, gue tembak ke instrumen investasi. Iya. Karena buat gue beli rumah gue bisa kapan aja upgrade. Tapi momentum investasi nggak datang setiap hari. Ya. Dan gue bisa ngomong gitu kenapa? Karena sudah ada rumah pertama yang gue checklist. Nah, jadi setuju ya berarti bahwa pertama adalah punya rumah pertama dulu. Asal likuiditas sehat, cash flow bagus. Oke, menurut gue. Karena lu akan mikirin generasi lu dan buat generasi mendatang. Oke, menurut gue. Karena temen gue nih, ada contoh juga. Dia kemarin baru renov rukonya. Di bawah tempat usaha, lantai atas rumah buat tempat tinggal. Abis renov lumayan. Tiba-tiba yang punya ruko mau jual. Pindah dia bulan depan. Itu uang renov ratusan juta bisa diklaim nggak? Nggak bisa. Lu mau ngomong itu kejadian 1 banding berapa? Banyak yang begitu. Iya. Ya, balik lagi. Kalau kita dalam kondisi yang cukup sehat untuk afford rumah buat tempat tinggal, nggak ada masalah kok, nggak ada yang salah. Betul. Tuh duitnya kalau lu nggak pakai ke situ, lu pakai ke yang lain juga daripada lu ganti mobil, mending lu punya rumah. Iya, setuju. Sorry to say, karena lu punya duit lebih di otak lu cowok cuman 3. Rumah, mobil, hobi. Nggak ada yang lain lagi, bro. Nggak ada. Karena kan lu tembak investment. Selebihnya udah lu mau pakai buat apa? Bro, kalau menurut Bro Theo sendiri, kalau rumah itu memang yang kriteria yang rumah yang lu cari ya sebagai gen milenial ya. Lu seperti apa sih, Bro? Nah, lingkungannya kan perlu perhatikan. Tiap orang balik lagi beda-beda. Orang pasti sebetulnya kan nyari yang utama sebenarnya tempat kerja. Itu deket. Itu nomor 1 tuh sebetulnya. Karena tapi nggak mau wasting the time ya. Nggak mau wasting the time. Apalagi kalau kita ngomongin Jakarta, sorry tuh saya Jakarta macet sekali. Kan gue aja tinggal pinggiran Jakarta. Oke. Nah tapi kalau kayak gue nih yang entrepreneur, yang kantornya bisa gue pindahin. Sekarang gue tinggal di pinggiran Jakarta yang ibaratnya kantor gue pindahin. Sekarang cuman prinsip hidup gue 10 minutes away. Jadi gue ke kantor 1 10 menit paling lama, ke kantor 2 10 menit, nge-gym 10 menit, ngopi semua. Gue ganti mobil aja. Mobil gue nggak pernah naik tol. Naik tol ke Jakarta gue pakai gokar. Udah. Karena gue nggak mau kena macet gitu. Dan gue salah satu best decision yang gue bisa bilang adalah pindah ke pinggir Jakarta tanpa kemacetan, banyak pohon, plus kemana-mana deket. Itu quality of life gue meningkat jauh. Tapi balik lagi itu karena gue dalam kapasitas yang udah punya keuangan bisa milih nih. Yang cukup mapan dan bisa milih. Iya. Ya kan, tapi banyak juga di luar sana memang nggak bisa. Punya uang terbatas. Tapi pengen punya kualitas hidup seperti itu ya. Jadi gue bisa bilang kualitas hidup harus nomor 1. Sorry tuh saya, even though lu bilang. Tapi kalau di Jakarta nih misalnya, oh lagi ada rumah nih, lagi ada promo tapi ke Jakarta sejam. Kalau macet bisa 2 jam. Gue pasti saja tuh sorry tuh saya lu pikir-pikir. Jangan sampai lu pindah, pergi kerja lu bete, pulang kerja lu bete, di rumah lu berantem. Besok kerja makin sakit kepala, ngapain? Ini hidup seperti apa itu ya? Nah, jadi gini bro, jadi kembali kalau kita udah bicara tadi ya, bahwa ternyata properti itu bukan sesuatu yang dalam artian kita menduakan properti. Karena kembali lagi setuju ya, bahwa properti ini adalah kebutuhan primer. Karena kan dari dulu kalau papa mama kita sampaikan, kalau udah sukses, beli properti gitu kan. Nah, lu setuju bahwa properti ini adalah basic need ya? Cuman cara pengaturan keuangannya bagaimana? Menurut gua untuk orang yang sudah sampai di level bisa afford properti itu jadi basic needs. Tapi untuk di level yang memaksakan belum. Karena berarti ada needs lain. Tapi ketika udah sampai di level yang bisa sehat afford properti, menurut gua itu basic needs. Gitu. Menurut gua ya, balik lagi nih disclaimer ini menurut gua yang merintis karena gua udah ngerasain pindah-pindah. Lu orang ngerasain dulu dah. Punya tempat tinggal digusur nggak enak asli gitu loh, dan punya tempat tinggal tiba-tiba disuruh pindah nggak enak ya. Sebenarnya kalau kita gitu ngontrak juga nggak enak juga ya kan. Gue berasa juga dulu kan gue ngontrak dulu sebelum menikah, gue ngontrak dulu, gue pindah lagi sudah habis kontrak karena pindah kerjaan gue ngontrak lagi tuh nggak nyaman loh bro. Karena lu packaging barang segala macam tuh gak nyaman banget. Kecuali lu ada prioritas lain ya. Maksud gue gini, lu lagi fokus banget bangun company lu yang modalnya lu tembak semua ke company. Maka prioritas lu kalau bisa sewa ruko buat kantor, bukan sewa rumah buat tinggal. Nggak ada masalah. Tapi ketika lu orang biasa yang memang balance hidupnya, yang keuangannya sudah sehat, lu bolehlah consider. Kenapa? Gimana pun one day lu mau berkeluarga. Ketika lu berkeluarga,
Ya sekarang gini lah bro, kita mau nikahin anak orang. Pertanyaan mertua lu apa sih? Kamu abis ini mau ngontrak di mana? Nggak ada yang nanya gitu. Yang nanya nih mertua lu pasti nanya, abis ini rencana beli rumah di mana? Ya. Terus lu mau jawab mertua lu apa? Nggak bisa om tante, zaman sekarang zaman nyewa. Nggak nikah lu sama anaknya. Orang mah ngomong gampang. Lu coba aja nih, pacar lu nih lu mau nikahin, terus lu berpegang dong. Beli rumah mah bodoh. Nyewa aja, lu ketemu tuh, kan mertua lu pasti boomers atau millennials dong di meja makan nih. Kamu kira-kira abis nikah rencana mau tinggal di mana sama anak saya? Ngontrak lah om, kalau perlu kita ngontrak yang kamar 3x3. Yang penting bisnis gua gede. Bagus. Selesai makan dia bilang, lu bisa cari cowok yang lain nggak? Gua aja kasih lu tinggal rumah, dia kasih lu tinggal kos-kosan buat gedein bisnisnya. Lu cari cowok yang lain aja. Ini kan kita baru ngomong POV realita yang terjadi loh. Gue setuju. Gue setuju itu bro. Apa bisa lu bentrokin sama konten zaman ini? Gak bisa, makanya gue bilang setiap orang ngomong memang enak. Tapi lu harus lihat realitanya. Cari deh satu aja mertua nih yang lu mau nikahin terus bilang, kamu jangan beli rumah buat anak saya, kamu sewa aja. Nggak ada bro. Ya kayak gue lah, gue sekarang udah punya anak kan, udah punya kids, gue pasti nanti ke depannya juga, ya gue nggak mau dong anak-anak gue kan telantar gitu, lu mau nggak mau pasti kan kita pengen anak kita juga hidupnya juga nyaman, mereka bisa. Balik lagi ini gue ngomong dalam terms orang yang udah mampu afford, orang yang belum nggak ada masalah. Tapi bukan berarti kita pilih-pilih menantu, enggak. Bukan. Tapi ini faktanya. Tapi gue pun pernah disuruh putus sama mantan gue karena gue susah. Lu sendiri waktu pernah disuruh umur putus 8, ya? Iya 17, kesenjangan ekonomi. Gue naik angkot, mantan gue punya mobil 3. Udah telepon gue mamanya, suruh putus. Salah nggak? Menurut gue mamanya juga nggak salah. Ya lu pasti mau yang terbaik buat anak lu kan. Gitu loh. Bijaksana sekali pikiran lu. Biarpun sekarang lu nyesal atau enggak gue nggak tahu. Tapi kan pada saat itu, menurut gue lu udah nyesal. Bijak-bijak aja. Udah. Tapi benar-benar ya itu memang realita. Jadi bro, jadi yang mau kita kasih pesan nih pada generasi muda saat ini, mereka harus punya perencanaan finansial yang matang. Pasti. Sehingga mereka nanti bisa merencanakan keuangannya dengan baik, sehingga mereka bisa juga untuk jangka panjang bisa invest. Menurut instrumen properti, apakah di mana mereka berinvest, silakan ya seperti itu menurutnya. Silakan, nggak ada masalah. Toh, tapi ada juga gini nih, ini ada penyakit lain, bukan penyakit, ini ada fenomena lain. Ada juga sebagian orang yang sudah punya rumah dari orang tua, tapi karena ngerasa itu dikasih, mereka pengen beli sendiri. Itu juga gue ngerasa kadang, kalau lu belum afford sampai situ, sayang. Mereka sudah dikasih, tapi pengen beli sendiri. Iya, karena mereka merasa itu kan punya bokap gua. Nah, buat orang yang ngerasa nggak punya privilege seperti itu, gue akan minta lu pikir 2 kali. Kalau lu belum bener-bener mampu. Intinya sebenarnya gini, namanya personal finance. Itu personal. Finance itu yang penting persiapan dan di-manage dengan baik. Karena kondisi orang single akan beda teorinya sama kondisi orang punya istri. Beda. Kondisi punya kurang istri akan beda teorinya dengan kondisi punya anak 1. Beda. Lu nggak bisa kayak, ini dia bener nih. Begitu dia apply ke yang punya anak, nggak masuk. Yang udah berkeluarga, dia apply ke yang single, nggak masuk. Gitu. Jadi biarlah lu punya literasi yang cukup, tapi lu bisa filter sesuai dengan kebutuhan kondisi lu sekarang. Nah, cara mereka membagi budget yang sehat itu seperti apa, bro? Nah, untuk generasi muda nih, dengan ukuran mereka yang baru bekerja dan mereka baru merintis seperti apa? Sebenarnya balik lagi, kalau baru merintis itu tuh pembagiannya very simple. Gue nggak bakal pakai kayak pie chart dipotong-potong, enggak. Habit pertama yang lu harus punya kalau mau tambah kaya adalah habit surplus, sesimpel itu pertama. Sekarang lu tukerin waktu lu sama duit. Lu masuk gaji kan? Lu masuk freelance, lu masuk bonus. Hal pertama yang lu lakuin apa? Finance tuh habit. Contoh, kita dari dulu gini. Kalau bangun tidur kita ngapain sih bro? Bangun tidur terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Itu lagu doktrinal bro. Kita didoktrin itu dari kecil, habitnya kebangun. Bangun tidur cari apa? Kamar mandi. Kenapa? Mandi. Abis itu apa? Sikat gigi. Duit juga gitu. Masuk. Lu ngapain? Oh kok masuk gue bayar cicilan dulu. Udah fix, lu gak bakal tambah kaya. Karena habit yang lu bangun adalah begitu lu masuk duit, lu bayar utang. Biarpun hutang kadang gak bisa pilih ya kondisi hidup. Nah, habit pertama kalau lu mau tambah kaya apa? Begitu masuk duit, pisahin rekening. Lu mau mulai dari berapa? 5% boleh? 10%? Kok gue bulan ini cuma bisa sisihin 300.000?
Nggak apa-apa mulai dari sana. Bangun habitnya. Masuk duit 5 juta. Cuma bisa berapa? 300 ribu. 300 ribu tembak rekening di situ. Lupain. Anggap penghasilan lu cuma 4,7. Karena Indian yang lu bikin kaya, yang bikin lu kaya adalah duit yang nggak lu lihat. Bukan duit yang lu lihat. Iya, setuju. Habit itu dibangun kayak gitu. Nah, lu tambah kaya 300 ribu, 500 ribu deh. Setahun lu tambah kaya 6 juta di sini. 2 tahun lu tambah kaya 12 juta. Iya. Lu bisa sisihin tiap bulan berapa? 2 juta. Setahun lu tambah kaya 24 juta. 4 tahun lu punya 100 juta pertama. Tapi lu harus punya habitnya itu dulu. Nah, setelah lu punya habit ini, lu bangun terserah. Dari yang lu bisa, pelan-pelan lu tingkatin. Mau 5%, 10%, 20% terserah. Gue waktu ngerintis, gue ekstrim. Gue tuh selalu jaga minimal 30-40%. Sekarang income gue naik, saving ratio gue itu 80% minimal. Kalau income gue lagi bagus banget, 95% gue saving. Saving atau investment. Kenapa? Di income gue yang sekarang 5% gue bisa afford lifestyle gue. Makan cukup, mobil bagus, rumah aman, 95% kemana? Saham jatuh gue tembak. Apapun jatuh gue tembak, jadi duit lagi. Jadi bayangin ya, tiap bulan lu bisa tembak gede ke sini, ini kan tambah kaya. Tambah kaya ini lu tembak lagi ke instrumen, kan tambah kaya. Tapi lu bangun dari yang memang persentasenya kecil dulu dong. Kecil. Itu dari berapa lu bangun, bro? Dari gua awal pertama kali gua punya 100 juta pertama, itu kan gua akan puterin lagi event berikutnya jadi bisnis. Gaji gue itu 3,5 juta di tahun pertama. Nah, ini contoh nih, ini gue seru. 3,5 juta. Gue cuma bangun habit taruh sekitar 300 ribu. 300 ribu. Iya, dan itu gue doa sama Tuhan, gue sorry to say, gue bilang gue nggak perpuluhan dulu dari gaji. Gue bilang sorry, tapi dari dividen gue perpuluhan. Kan kalau pengusaha tahu ya, makannya gaji dan dividen akhir tahun. Gaji kita emang nggak mungkin tarik gede-gede, karena pajaknya juga gede, ngapain? Dividen kita bisa gede, pajak 10%. Maka dari per bulan gue cuma bangun habit 300 ribu. Dulu itu gue tipe orang yang ngitung, makan sehari 2 kali. Kalau siang makan ayam geprek, sore makan pecel, berarti berapa tuh sehari? Gue ngitung. Makan sama bini gue yang dulu pacaran sama gue, itu tuh kayak kalau kita mau makan yang 300-400 ribu, itu kita sebulan bener-bener budgetin sekali doang. Itu juga bisa aja sisaan nabung dari bulan lalu. Menahan dirinya. Jadi tuh spare uang yang bulan lalu ada kelebihan, itu bisa pakai bulan ini. Lebih seperti itu ya. Iya. Cukup mengikat diri. Tapi kalau lagi dapat dividen, akhir tahun dapat dividen 200 juta nih, gue bisa perpuluhan 20 juta nih, sisa 180 nih. Kasih mama, gue bisa tarik 5 juta. 160-170 juta, gue tembak lagi jadi saving. 5 juta ini gue bisa bagi lagi nih. Berarti gue 5 bulan punya pacaran, sebulan 1 juta. Mulai enak. Gue bisa makan enak 2 kali, gue bisa makan enak pas nonton premier. Tapi gue harus bagi. Jadi bukannya berarti lu habit lu pertahankan disiplin dengan lu save the money, bukan berarti lu kehilangan lifestyle dong? Enggak. Nah ini perlu nih, listener perlu tahu. Ternyata bahwasanya dengan habit yang dibangun dari kecil, itu sudah menjadi kebiasaan ya. Iya. Jadi kebiasaan dan itu tidak kehilangan lifestyle. Enggak. Orang gue tahun pertama, tahun kedua dapat dividen, gue beli sepatu Adidas NMD 4 juta kok. Emang beli sepatu 4 juta frugal? Enggak. Tapi budgetnya. Itu kuncinya di situ ya, budgetnya itu ya. Iya, dan majority masih gue tembak buat apa? Dulu awal-awal gue nggak ngerti investasi. Gue cuma taruh di deposito, bro. Bikin biliet masih fisik. Awal-awal ya. Awal-awal. Yang penting apa? Gue tahu, gue ada uang nganggur segini. Baru mulai kenal saham, kenal ini, kenal itu. Baru mulai. Diversifikasi ya. Baru sampai sekarang bahkan mungkin portfolio investasi gue dari total liquid aset yang gue punya bisa 60-70%. Dalam berapa tahun tuh, bro? Oh, itu dari 2016 mulai event pertama sekarang hampir berapa? 9 tahun. 9 tahun 10 ya. 9 tahun. Jadi listener sebenarnya sih nggak ada yang tidak mungkin sebenarnya. Cuman lu mesti bangun fondasi yang betul dulu nih. Iya. Dan 9 tahun ini aja gue ngerasa gue termasuk cepet loh ya. 9 tahun di mata orang lambat. Cepet. Buat gue aja termasuk cepet. Karena gue beneran ngerintis dan sampai sini tuh cepet. Iya. Karena ada momentum entrepreneur, ada momentum as influencer. Ini kan momentumnya gue tembakin terus. Ya itu, yang lu bilang tadi, lu memperbesar wadah lu untuk mendapatkan income lebih banyak lagi. Betul ya, bro ya? Betul. Salah satu content creator hari ini nih. Iya. Duit investment gue aja bisa beli rumah gue beberapa, bro. Ya. Tapi gue nggak upgrade rumah.
Jadi tahu kan, harga yang gue bayar adalah gue nggak perlu tahu orang lihat rumah gue apa, bodo amat, yang penting gue nyaman. Investment gue kan orang nggak ada yang tahu. Tapi lu mulai beli properti di usia berapa, bro? 2020. Karena 2016 sampai 2024 tahun ya. Iya. Sudah beli properti pertama ya. Iya. Dengan harga, sorry ya kalau boleh tahu ya. Iya. Gue nggak sebut harga lah ya. Tapi 2020 Desember tuh gue beli karena diskon pandemi. Oke. Gue beli. Pandemi, betul. Diskon pandemi tuh legit, bro. Lumayan. Gue udah lihat proyeksinya. Jadi gitu memang loh. Harus lihat juga ya kondisi beli properti, kondisi memang ya perbankan sekarang suku bunga lagi turun. 2020 menurut gue tuh jalan Tuhan gue beli properti. Kenapa? Karena gue beli properti actually gue dari 2019 gue mau beli karena gue mau nikah. Oke. Tapi gue geser nikah karena pandemi. Takutnya nanti diputusin lagi ya. Makanya beli properti dulu, bro. Ya kan mamanya udah nanya pas gue lamar. Abis ini tinggal di mana? Itu pengalaman pribadi, makanya gue mau beli properti. Tenang tante, gue beli properti. Begitu crash, gue nggak jadi beli properti, bro. Duit propertinya gue tembak semua ke saham. Oke. 2020 April Mei itu gue udah all in saham. Oke. Sampai 2020 Oktoberan itu udah rebound. Gue take profit aja udah portfolio udah 70-an 80% average. Berarti apa? Gue dapet rumah gue lagi 70% tuh. Ya. Akhirnya apa? Gue bisa beli rumah cash kan. Tapi apakah gue beli cash? Enggak lagi. Gue DP, ambil diskon properti pandemi, ambil bunga flat juga lagi diskon karena lagi pandemi. Gue ambil bunga flat 5 tahun, gue udah bilang sama dia, tahun kelima gue lunasin. Gue ambil bunga flatnya, kenapa? Gue putar lagi. Karena buat perintis yang mau makin besar, likuiditas itu penting sekali. Kita boleh kelihatan biasa aja, tapi kita nggak boleh nggak punya duit nganggur. Kalau mau berkembang. Jangan sampai kita mobilnya wah, rumahnya wah, begitu mau beli sesuatu nggak ada duitnya. Ya. Itu namanya kita gembel, tinggal di rumah besar. Betul, setuju. Nggak bisa. Karena kebanyakan sih anak muda sekarang seperti itu, nggak mau nahan nafsunya dulu ya. Nggak mau nahan gaya hidupnya dulu. Sebenarnya sih bukannya menghilangkan gaya hidup, tapi ada waktunya. hanya menunda. Ada waktunya. Iya. Oke, keren. Itu. Jadi lu setuju nih ya bahwa properti sebenarnya penting. Karena untuk jangka panjang juga sebagai investment atau sebagai kebutuhan. Legacy segala macam. Ya. Anak lu pasti thank you lah sama lu setidaknya kalau dia gede udah ada rumah. Karena kan harga rumah naik terus. Artinya seperti apa sih gambaran besarnya sih? Menurut lu? Ya kalau gue melihat properti tadi gue udah bilang 2 angle ya. Kalau mau investment pun gue harus tarik yang relate sampai zaman ini. Kayak misalnya sekarang gini. Kalau gue deket sama keluarga yang berhasil membesarkan kos-kosan. Mungkin gue akan prioritas investasi kos-kosan. Iya. Kenapa? Karena gue ada orang yang punya success story dan ngerti cara mainnya. Tapi kalau enggak, coba-coba juga bahaya. Banyak kos-kosan yang okupansinya rendah. Gitu loh. Jadi gue balik lagi kalau sebagai investment. Yang penting duit nganggurnya ada, instrumennya terserah. Orang paling deket lu, jagonya di mana. Lu ikutin dia aja udah. Jadi jangan FOMO ya. Kalau kita misalnya punya uang, orang lagi lari ke kripto. Orang lagi lari ke saham, jangan FOMO. Kalau punya uang, udah punya basic. Justru kalau udah punya uang, pinter-pinter pilih instrumen. Yes. Jangan, gue kan ada uang. Kalau gitu gue beli apartemen 2, rumah 1. Mati lu tiba-tiba nggak liquid. Lu belum tentu beli terus jadi lo itu. Belum tentu bisa sewain juga, sorry to say. Belum bayar IPL per bulan. Belum maintenance rumah. Belum maintenance. Punya rumah kan benerin itu juga. Betul. Nah, makanya kalau lihat sebagai investment lu harus pintar-pintar. Nah, yang kedua, kalau sebagai tempat tinggal, menurut gua baik untuk orang yang belum punya rumah, untuk tetap punya rumah ketika cash flow-nya sudah sehat untuk afford rumah. Tapi kalau untuk maksa, lu gila. Karena ini komitmen jangka panjang. Jangan paksa ya. Jangan paksa. Kalau lu nggak paksa, lu nggak punya rumah, gimana dong? Nah, maksa itu kan berarti kita bermain dengan budget yang kurang. Sekarang gini, jangan rumah bro. Nikah aja kalau maksa, gue bilang jangan nikah. Kasian anak orang. Beli mobil aja kalau lu maksa, gue bilang jangan beli mobil. Segala sesuatu yang dipaksa, resikonya besar. Ya, setuju. Jadi memang perlu perhitungan yang terukur ya. Dan semua ada waktunya. Cuman lu hanya harus planning dengan baik aja. Kalau itu definisi survive gua. Persiapan. Orang kalau udah punya cash flow sehat, uangnya cukup, mau invest apa aja, lu nggak berhak komentarin dia orang dia cukup. Betul, setuju. Lu mau invest, oh ada nih kok gue orang kaya kenal, deposito doang.
Ya kalau dia depositonya dari duit 20M, lu ngapain ngurusin hidup dia? Yang pusing kan lu, duit 100 juta all in sana all in sini. 20M taruh deposito aja udah bisa biaya hidupnya. Beres bro, ngapain lagi? Iya. Oke, ini sebagai penutup, tip apa nih lu mau kasih sama generasi muda bangsa Indonesia, terutama mereka yang berada di manapun, mereka harus punya tip apa nih sebagai penutup? Buat teman-teman semua, sorry to say, in this economy itu yang penting survive, kita udah bilang. Yes. Yang penting kondisi keuangan kalian sehat dulu. Make sure kalian tidak kehilangan pekerjaan utama dan bahkan punya penghasilan tambahan itu dulu. Yang kedua, buatlah skala prioritas dulu. Bangun pondasi, dana darurat itu penting. 5-6 kali pengeluaran bulanan buat yang single. Kalau sandwich gen bisa 8-10, tapi ini gue nggak jelasin detail di sini ya. Terus punyalah proteksi. Ya, gue bukan agent insurance, tapi boleh lu punya proteksi, setidaknya insurance yang medical. Amit-amit lu masuk rumah sakit, kecelakaan apapun, lu nggak tiba-tiba bangkrut tuh. Abis itu bangunlah habit investasi dari dana yang sudah dipisahkan tadi. Ya, kalau duit investasi lu sudah di atas 100 juta, ya lu bebas lah explore mau yang high risk. Kalau yang masih di bawah 100, lu nggak usah pusing lah. Lu taruh aja yang liquid, reksadana pasar uang, emas, deposito bank digital. Abis itu ketika cash flow lu sehat dan lu sudah punya likuiditas yang baik, kalau lu nggak punya rumah, lu boleh mulai lihat-lihat yang masih sehat buat kantong. Kalau mau buat investasi, pikir-pikir lagi. Karena properti zaman sekarang akan bagus kalau investasinya cerdas. Bukan asal punya properti. Bisa mati lu begitu. Dan jangan salah pilih juga pastinya. Tuh. Betul. Soalnya banyak juga kalau kita nggak pilih dari developer yang bagus juga. Banyak properti yang sorry to say, mangkrak di tengah. Banyak yang hunian premium tiba-tiba bangun, tinggal bangkainya doang itu. Nggak diterusin. Banyak. Jadi ya hati-hati, stay safe, mari kita survive. Oke, thank you Bro Theo ya. Jadi memang cuan listener, jadi kita udah banyak belajar tadi dengan Bro Theo, yang saya kurang lebih waktunya sangat singkat banget ya. Gue berasa kayaknya sih udah baru 5 menit atau 2 detik. Iya, nggak berasa ya. Kayaknya sudah di kode-kode, kayak udah gitu lah. Jadi cuan listener, kalau menurut saya belajar bahwa ternyata bahwa kita kembali bahwa basicnya kembali bahwa properti itu adalah basic kebutuhan. Itu pasti. Yang kedua tadi kita belajar bahwa sebenarnya kalau untuk membeli investasi apapun, lu harus punya perencanaan yang matang. Lu nggak bisa beli asal spend money dengan persentase yang nggak jelas, nggak bisa. Dan itu butuh habit. Dan itu ternyata butuh yang namanya disiplin ya bro ya. Tadi lu gua pelajari dari 300.000, lu mulai disiplin setiap bulannya monthly, dan akhirnya sekarang udah sweet. Kurang lebih 95% Bro Theo. Itu kalau lagi bagus tuh. Investment itu lagi bagus ya. Tapi ini udah keren. Standar 80% lah. Jadi ini bukan yang nggak mungkin kalau untuk generasi muda nggak bisa lakukan. Ini sangat mungkin sekali. Jadi sekali lagi saya bilang sama generasi muda, ayo lebih habit, pertahankan habit yang positif. Kemudian bagaimana kalian bisa mengatur keuangan yang positif. Dan kemudian salah satunya kalau ketika kalian sudah mendapatkan satu properti yang menurut kalian memang harus punya properti. Karena kenapa? Karena kalau untuk nikah harus punya rumah dulu. Kalau nggak punya rumah, ini Indonesia gimana pun mertua pasti nolaknya. Pengalaman Anda tadi ya, diputus oleh pasangan karena tidak punya rumah. Dan sekali lagi untuk generasi muda, jangan sampai diputus oleh pasangan Anda karena nggak punya rumah memiliki. Itu paling penting banget ya bro. Dan saya rasa luar biasa dengan waktu yang sangat singkat ini kita udah bicara. Semoga jadi berkat lah. Daging semua, dan itu jadi berkat banget buat saya. Saya belajar dengan Bro Theo yang memang muda tapi inspiratif sekali. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, usia tua belum tentukan bahwa dia bijaksana. Ini contohnya muda tapi bijaksana. Asal nasibnya agak jelek ya, susah dikit ya. Kalian bisa dewasa lebih cepat dari waktunya. Tergantung mindset. Tergantung mindset. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Mungkin dari Cuan Talk. Jadi bagi buat cuan listener nanti yang memang berminat dengan kita punya podcast, nggak apa-apa diikutin, di follow. Dan mungkin bagi cuan listener pengen bahas topik-topik yang berbeda, boleh di komen juga. Dan bagi kalian yang berasa ini adalah blessing buat teman-teman, ya silahkan di share dan di komen dan share sama teman-teman kalian masing-masing. Terima kasih, salam profit dan salam cuan buat kita semua. Salam sehat. Dadah.